Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik, pada pertemuan keempat kali ini kita akan mengadakan diskusi kelompok. Adapun kelompok yang presentasi, ya ini kelompok pertama berkaitan dengan pasar modal baik itu konvensional dan syariah. Seperti apa materinya akan kita saksikan bersama. Untuk itu waktu kami persilakan pada kelompok yang presentasi. Silakan. Pak, bisa minta tolong jadikan saya host, Pak? Oke, siapa? Dwi Febri Anggela, Pak. Siap. Silakan, sudah. Iya, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Ramadanti sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi pagi hari ini. Presentasi yang akan kami sampaikan mengenai pasar modal konvensional dan syariah. Sebelum presentasi ini dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yaitu Dwi Febri Anggela, Rizka Ramadanti, dan Putri Sefira. Baiklah, selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Saudari Dwi Febri Anggela. Kepada Saudari Dwi Febri Anggela, saya persilakan. Pengertian pasar modal. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat 12 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang dimaksudkan dengan efek pada Pasal 1 Ayat 5 adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak, investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Sedangkan pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Pasar modal syariah secara prinsip berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah sudah digulirkan di pasar modal Indonesia seperti dalam bentuk saham dan obligasi, dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Sejarah pasar modal. Perkembangan pasar modal konvensional di Indonesia. Dimulai sejak tahun 1912, efek yang diperdagangkan pada masa itu adalah saham dan obligasi perusahaan-perusahaan Belanda dan pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, aktivitas pasar modal tersebut berhenti ketika terjadi Perang Dunia Kedua. Kegiatan bursa efek dibuka kembali setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan dengan diterbitkannya obligasi pemerintah Indonesia tahun 1950. Pengaktifan ini didukung dengan Undang-Undang Darurat tentang Bursa Nomor 13 Tahun 51 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 52. Perkembangan pasar modal syariah. Pasar modal syariah dibuka secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003. Sebenarnya, sesuai rencana pasar modal syariah diresmikan pada awal November 2002. Akan tetapi, pada saat itu
BAPEPM dan Dewan Syariah Nasional belum merasa siap. Hal ini berkaitan dengan banyaknya kendala yang belum selesai dibahas. Hadirnya pasar modal syariah diharapkan menjadi tonggak sejarah baru seperti Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang dibuka pada 1 Dasawarsa yang lalu. Aktivitas di pasar modal syariah memang belum lama diperkenalkan. Sebelum kehadirannya telah muncul reksadana syariah pada tahun 1997 yang kemudian diikuti oleh peluncuran Jakarta Islamic Index atau JII pada tahun 2000. Fungsi pasar modal. 1. Menambah modal usaha. 2. Pemerataan pendapatan. 3. Menciptakan tenaga kerja. 4. Meningkatkan pendapatan negara. 5. Indikator perekonomian negara. 6. Sarana peningkatan kapasitas produksi. Struktur pasar modal di Indonesia. 1. Pengelolaan pasar modal, yaitu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bursa Efek, Lembaga dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan penyelenggaraan perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek. Yang kedua yaitu para pelaku pasar modal. Ada emiten, investor, perusahaan pengelola dana, dan reksadana. Yang ketiga, lembaga penunjang pasar modal, yaitu lembaga penunjang pasar modal perdana dan lembaga penunjang pasar sekunder. Produk yang diperdagangkan dalam pasar modal. 1. Produk pasar modal konvensional, yaitu saham, obligasi, obligasi konversi. Yang kedua yaitu produk pasar modal syariah, yaitu ada saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Selanjutnya, penyampaian materi akan dilanjutkan oleh Saudari Putri Sefira. Pada Saudari Putri Sefira, saya persilakan. Produk yang diperdagangkan dalam pasar modal. 1. Produk yang diperdagangkan dalam pasar modal. 1. Produk pasar modal konvensional, A. Saham, B. Obligasi, C. Obligasi konversi. 2. Produk pasar modal syariah, A. Saham syariah, B. Obligasi syariah, C. Reksadana syariah. Prinsip pasar modal syariah. Prinsip-prinsip pasar modal syariah yang tidak terlepas dari prinsip muamalah yaitu 1. Quran Surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 2. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Prinsip yang terkandung dalam kedua ayat di atas yaitu janganlah mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak digunakan untuk hal-hal yang haram. Dalam hal ini, transaksi pasar modal syariah harus didasarkan pada ridho sama ridho, yaitu intinya kehendak kedua belah pihak untuk bertransaksi. Resiko berinvestasi di pasar modal. 1. Risiko daya beli. 2. Risiko bisnis. 3. Risiko tingkat bunga. 4. Risiko pasar. 5. Risiko likuidasi. Perbedaan pasar modal konvensional dan syariah. A. Pasar modal konvensional. Dalam pasar modal konvensional, para investor melakukan berbagai teknik analisis dalam menentukan investasi, di mana semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan menghasilkan laba dan semakin kecil resiko yang dihadapi, maka semakin tinggi pula permintaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Pada pasar modal, pelakunya dapat berupa perseorangan maupun organisasi atau perusahaan. Bentuk yang paling umum dalam investasi pasar modal adalah saham dan obligasi. Saham dan obligasi dapat berubah-ubah nilainya karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Saat ini pasar modal di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat BEI dan Bursa Efek Surabaya atau yang disingkat BES.
B. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan indeks. Terciptanya pasar modal syariah merupakan bentuk progresivitas muamalah dalam mengikuti perkembangan bidangnya. Berdasarkan prinsip-prinsip muamalah, pasar modal syariah adalah pasar modal yang instrumen-instrumen di dalamnya berprinsip syariah. Instrumen-instrumen yang dimaksud adalah landasan akad yang digunakan dalam transaksi dan efek yang diperdagangkan. Perbedaan pasar modal konvensional dan pasar modal syariah menurut A. Indeks saham konvensional dan indeks saham Islam. Pertama, jika indeks Islam dikeluarkan oleh suatu institusi yang bernaung dalam pasar modal konvensional, maka perhitungan indeks tersebut berdasarkan kepada saham-saham yang digolongkan memenuhi kriteria-kriteria syariah, sedangkan indeks konvensional memasukkan semua saham yang terdaftar dalam bursa efek tersebut. Kedua, jika indeks Islam dikeluarkan oleh institusi pasar modal syariah, maka indeks tersebut didasarkan pada seluruh saham yang terdaftar di dalam pasar modal syariah yang sebelumnya sudah diseleksi oleh pengelola. B. Instrumen. Dalam pasar modal konvensional, instrumen yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga atau sekuritis seperti saham, obligasi, dan instrumen turunan atau derivatif opsi, right, waran, dan reksadana. Dalam pasar modal syariah, instrumen yang diperdagangkan adalah saham, obligasi syariah, dan reksadana syariah, sedangkan opsi waran dan rek tidak termasuk instrumen yang dibolehkan. C. Mekanisme transaksi. Dalam konteks pasar modal syariah, menurut Al-Habsyi, idealnya pasar modal syariah itu tidak mengandung transaksi ribawi, transaksi yang meragukan atau garar, dan saham perusahaan yang bergerak pada bidang yang diharamkan. Dalam pasar modal konvensional, investor dapat membeli atau menjual saham secara langsung dalam menggunakan jasa broker atau pialang. Keadaan ini memungkinkan bagi para spekulan untuk mempermainkan harga. Akibatnya, perubahan harga saham ditentukan oleh kekuatan pasar, bukan nilai intrinsik saham itu sendiri. Terima kasih kepada Dwi Febri dan Putri Sefira yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab, di mana kami hanya membuka 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, baik, Mutia. Pertanyaannya, sebutkan manfaat pasar modal bagi pembangunan nasional. Bisa diulang, Mutia? Pertanyaannya, sebutkan manfaat pasar modal bagi pembangunan nasional. Baiklah, terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya, Ya, Eva. baiklah, perkenalkan nama saya Eva Aprianti, saya perwakilan dari kelompok 10 ingin bertanya. Bagaimana mekanisme beroperasinya pasar modal syariah secara singkat? Baik, Eva, terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya ingin bertanya. Ya, Selin. Saya Cenjenelin dari kelompok 2 ingin bertanya. Instrumen apa saja yang diharamkan dalam pasar modal syariah dan jelaskan. Oke, terima kasih. Baiklah, kepada teman-teman yang bertanya, mohon berikan kami sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian.
Baiklah, pertanyaan dari Mutia akan dijawab oleh Putri Sefira. Dwi Febri. Maaf, pertanyaan Mutia akan dijawab oleh Dwi Febri Angela. Baiklah, sebutkan manfaat pasar modal bagi pembangunan nasional, yaitu manfaat pasar modal bagi pembangunan nasional, yaitu 1. Memperbaiki struktur permodalan perusahaan, meningkatkan efisiensi alokasi sumber-sumber dana, menunjang terciptanya perekonomian yang sehat, meningkatkan penerimaan negara, dapat mengurangi hutang luar negeri pihak swasta, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jadi pasar modal selain memiliki nilai ekonomis juga memiliki nilai sosial politis. Nilai ekonomis antara lain dapat menjadi sumber pendapatan negara, sedangkan nilai sosial politis yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Apakah Mutia sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Eva Afrianti akan dijawab oleh saya sendiri. Bagaimana mekanisme beroperasinya pasar-pasar modal syariah? Dalam mekanisme transaksi produksi di pasar modal syariah, Irfan Syuki mengemukakan wacana pembelian dan penjualan saham tidak boleh dilakukan secara langsung. Dalam pasar modal konvensional, investor dapat membeli atau menjual saham secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang. Keadaan ini memungkinkan bagi para spekulan untuk memainkan harga saham. Dampaknya, perubahan harga saham ditentukan oleh kekuatan pasar bukan oleh nilai intrinsiknya. Untuk itu, dalam pasar modal syariah, emiten memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa. Selanjutnya, agen tersebut bertugas untuk mempertemukan emiten dengan calon investor, tetapi bukan untuk kejual dan membeli saham secara langsung. Kemudian, saham tersebut dijual atau dibeli karena sahamnya memang tersedia berdasarkan first come, first served. Apakah Saudari Eva Aprianti sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya, pertanyaan dari Celine akan dijawab oleh Putri Sefira. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Celine Jenelin. Instrumen apa saja yang diharamkan dalam pasar modal syariah? Jelaskan. Instrumen yang diharamkan dalam pasar modal syariah, 1. Preferred stock atau saham istimewa. Preferred stock adalah saham yang memberikan hak lebih besar daripada saham biasa dalam dividen pada waktu perseroan dilikuidasi. Alasan diharamkan karena adanya keuntungan yang bersifat tetap. Hal ini termasuk dalam kategori riba. Pemilik saham diperlakukan secara istimewa terutama saat likuidasi. Hal ini bertentangan dengan keadilan. Kedua, forward contract merupakan salah satu transaksi yang diharamkan karena merupakan jual beli hutang yang di dalamnya terdapat unsur riba yang ditransaksikan sebelum jatuh tempo. Ketiga, option. Option merupakan transaksi yang tidak disertai dengan underlying asset atau real asset. Atau dengan kata lain, objek yang ditransaksikan tidak dimiliki oleh pihak penjual. Option termasuk kategori garar dan maishir. Keempat, transaksi margin on trading adalah pembeli membayar sebagian harga secara tunai yang sisanya dilunasi dari pinjaman kepada bank melalui perantara, dengan syarat surat berharga tersebut dijadikan jaminan pialang untuk melunasi pinjaman. Kelima, short selling merupakan suatu bentuk transaksi jual beli di mana penjual terhadap surat berharga belum dimiliki pada waktu akad. Baiklah, apakah Saudari Celine sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan hasil dari presentasi hari ini. Pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Pasar modal secara umum menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan secara simultan atau dalam waktu bersamaan.
Sedangkan pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah berasal dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah. Obligasi yang digunakan pun harus menggunakan prinsip syariah seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, dan sebagainya. Secara resmi, pasar modal syariah di Indonesia diluncurkan pada tahun 2003. Tetapi, instrumen pasar modal syariah telah ada sejak tahun 1957. Pemerintah pun turut melakukan strategi untuk mengembangkan pasar modal syariah dengan menerbitkan kelanjutan dari Master Plan 2005 sampai 2009, yaitu Roadmap Pasar Modal Syariah 2015 sampai 2019. Dalam roadmap ini ditetapkan bahwa strategi pengembangan pasar modal syariah yaitu penguatan pengaturan peningkatan supply dan demand, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi, promosi dan edukasi secara sinergi kebijakan dengan pihak terkait. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti presentasi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya. Itu isi dari materi kita pada kali ini berkaitan dengan pasar modal ya. Jadi Bapak ingin menambahkan sedikit berkaitan hal tersebut. Pasar modal menjadi salah satu instrumen alternatif bagi kita semua atau masyarakat dalam hal menempatkan uang. Jadi menempatkan uang ini atau berinvestasi bukan hanya di sektor perbankan saja, tapi juga ada di sektor investasi pasar modal salah satunya. Dan sebagai muslim kita harus taat kepada aturan main di dalam Islam ya. Tidak boleh maghrib, maisir, riba, gharar. Nah, di pasar modal pun ada ribanya. Makanya Islam mengajarkan jangan sampai kita tuh terjerumus. Dan juga jangan sampai pola pikir kita itu hanya berdasarkan kepada keuntungan saja. Kita mau berinvestasi nih, pokoknya mau untung. Tapi kita tidak tahu sebenarnya investasi yang dilakukan tersebut apakah di sektor yang diharamkan, apa sektor yang dihalalkan. Makanya kita harus cek-recek dulu bisnisnya kan. Dan pastikan juga jangan jadi trader kita. Bedakan antara trader atau pedagang dan juga investor. Kalau pedagang itu dia pagi beli, sore jual, begitupun sebaliknya. Dia hanya jual beli aja. Karena dia tahu itu keuntungan kan. Kalau misalnya investor, dia investasi di harga saham yang misalnya investasi di perusahaan Danone misalnya. Dia tuh nggak mau ngambil investasi tersebut kalau tidak 3 tahun dulu. Nah, itu namanya investor, dia jangka panjang. Harapannya emang selain untuk keuntungan jangka panjang, tapi juga di sini untuk jaga-jaga. Itulah investasi sebenarnya sih. Nah, dan ada sekalian kalau misalnya ingin mencoba investasi, nggak apa-apa, investasi kecil-kecilan dulu. Misalnya, Pak, takut rugi, Pak. Makanya di dalam asas investasi tersebut high risk, high return, low risk, low return. Kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, risiko juga akan maksimal pasti akan kita dapat. Sebagaimana yang ada di materi presentasi ini, beberapa risiko yang didapat di dalam investasi. Ada itu salah satu. Kemudian juga, kalau kita ingin mendapatkan risiko yang kecil, ya sudah, imbal hasil atau return juga akan kecil. Apa Pak perodanya? Bisa juga ada mencoba berinvestasi investasi kecil-kecilan, atau kata orang itu saham gorengan misalnya. 100.000 sudah dapat, sudah bisa untuk berinvestasi. Reksadana salah satunya. Nggak apa-apa, kita
kita jangan berpandangan bahwasannya oh investasi itu harus untung. Nggak harus kok. Investasi itu bisa menjadi sarana belajar bagi kita. Agar kalau misalnya saham itu turun, bagaimana sikap kita untuk menghadapi hal tersebut. Jangan sampai kita ini terpola sebagai seperti kaum kapitalis. Seolah-olah semuanya itu harus diuangkan, nggak bisa. Kalau investasi ini sesuatu hal tersebut bukan hanya uang sih, tapi juga pembelajaran di lapangan kan. Nah itu salah satunya. Nggak apa-apa belajar dari sekarang, karena sudah banyak orang-orang kaya itu dari investasi. Bukan sekarang ini mindsetnya itu bukan hanya bisnis. Investor juga bisa menjanjikan kalau mendapatkan keuntungan. Apalagi di era sekarang kan. Di era sekarang sangat gampang sekali saham perusahaan itu naik dan turun. Kalau adik-adik membaca fenomena-fenomena yang terjadi itulah yang bisa mempengaruhi. Misalnya kerusuhan di suatu tempat, suatu negara itu mempengaruhi minat orang untuk menjual dan membeli. Jadi sama seperti halnya perdagangan dunia nyata sebenarnya itu. Harga itu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran orang, supply demand. Kalau banyak orang yang menjual saham, otomatis harga saham itu pasti akan turun. Ya kan? Kalau banyak orang yang membeli saham tersebut, otomatis ada namanya itu apresiasi dari harganya. Bisa naik ya. Nah, itu kira-kira sama seperti hal seperti itu. Kadang-kala juga ada bagaimana menggiring orang itu untuk menggiring kepercayaan investor untuk agar mereka tuh bisa membeli saham tersebut. Bisa, itu namanya itu teori signaling. Dia merespon pasar, bagaimana investor itu bisa berinvestasi di tempat mereka. Itu kira-kira ya tambahannya. Jadilah investor syariah, ya kan, dengan cara sesuai rutenya yang sudah diajarkan oleh agama Islam. Jangan sampai terbuai dengan keuntungan. Sekarang ini banyak broker-broker menawarkan keuntungan yang begitu besar. Tapi jadi pertanyaan, apakah sudah sesuai investasi yang mereka lakukan? Kita kan nggak tahu investasinya itu seperti apa. Yang dikatakan haram itu kadang-kala investasi berkaitan dengan valuta asing. Dalam Islam nggak boleh memperdagangkan mata uang, nggak boleh. Karena mata uang itu sejatinya sebagai alat pembayaran saja. Bukan sebagai alat perdagangan, itu mata uang. Itu ya, ada beberapa hal di dalam investasi yang boleh dan tidak boleh dalam Islam. Itu kira-kira. Jangan sampai uang yang kita dapatkan itu tidak berkah. Jangan sampai. Oke, Bapak kira itu tambahan terkait pasar modal. Semoga kita semua bisa mengambil intisari dari pasar modal, dan harapan Bapak kalian sudah mengetahui teorinya. Jangan lupa untuk mencoba berinvestasi. Walaupun kecil-kecilan tidak apa. Kita jadikan itu sebagai pembelajaran. Syukur-syukur kalian bisa kaya nanti dari investasi tersebut. Baik, tolong di screenshot dulu sebelum diakhiri nih, nanti lupa kita. Silakan, siapa yang berwenang untuk men-screenshot? Saya, Pak. Ya, silakan, Sarah. Kasih tahu kalau sudah selesai. Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa pertemuan ke depan, kelompok kedua. Kalau bisa setiap pembahasan per kelompok disertakan dengan studi kasus agar kita enak untuk pembahasan. Baik, jangan lupa absen. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.